Pesan dari peringatan Maulid Nabi ini adalah Rasulullah itu cinta kepada kita, Pak. Diterangkan dalam kisah ketika Rasulullah hendak menjelang wafatnya, Pak. Di akhir kehidupannya, menjelang wafatnya dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Kenapa Rasulullah sakit? Rasulullah manusia, Pak. Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah patah giginya. Ini menunjukkan intinya Rasulullah itu manusia. Ketika Rasulullah sakit, nggak lama kemudian pintu diketuk, tok tok tok, assalamualaikum. Kemudian pintu dibuka oleh putrinya Rasulullah bernama Siti Fatimah. Kemudian dibuka, waalaikumsalam, man anta, siapa tuan? Kata orang tamu itu, saya ini adalah teman ayahmu, saya datang ke sini untuk bersilaturahmi. Kata Siti Fatimah, apa wahai tuan? Abah sedang sakit, nanti saja silaturahminya, kalau abah sudah sembuh pintu ditutup lagi, Pak. Siti Fatimah mendekati Rasulullah SAW dan kata Kangjeng Nabi bertanya, wahai putriku Fatimah, siapa yang datang tadi? Gak tahu, bah, katanya dia mengaku sebagai temannya Abah, sebagai sahibnya Abah. Dia datang ke sini untuk silaturahmi. Kemudian Rasulullah memberitahu, tahukah engkau wahai putriku siapa tadi yang datang? Gak tahu, bah. Dialah makhluk Allah yang diutus untuk mencabut kelezatan dunia. Dialah makhluk Allah yang diutus untuk mencabut nyawa Abah, untuk mencabut ruh Abah. Dialah Ijrail. Mendengar perkataan itu, Pak, Bu, Siti Fatimah menangis karena takut ditinggalkan oleh ayah tercintanya. Mendengar hal itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun menangis karena takut ditinggalkan oleh mertua tercintanya. Mendengar perkataan itu, Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya pun menangis karena takut ditinggalkan oleh suami tercintanya. Gak lama kemudian masuklah malaikat Ijrail. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Alaikassalam ya Ijrail. Kata malaikat Ijrail, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu kalau engkau mengizinkan. Subhanallah. Malaikat Ijrail diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Bertanya dulu, Pak, wahai Muhammad, saya ini diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu kalau engkau mengizinkan. Ditawarin dulu, Pak, mau meninggal tuh mau sekarang apa ntar. Beda dengan kita, langsung aja siaran langsung, krek, diambil. Tapi Rasulullah sallallahu enggak ditawarin dulu mau sekarang apa ntar. Kemudian Rasulullah menjawab bertanya, wahai Ijrail, apakah sudah dekat masa waktuku? Apa kata malaikat Ijrail? Ya, sudah dekat. Tapi wahai Ijrail, sebelum engkau mencabut nyawaku, aku mau bertanya, di mana Jibril? Dari tadi aku belum pernah melihat Jibril, dari pagi belum melihat Jibril. Di mana Jibril teh? Coba panggil Jibril kepada saya. Akhirnya malaikat Ijrail langsung naik ke atas, hush, ke langit. Kemudian lihat di langit ada malaikat Jibril sedang duduk di pintu langit. Kata malaikat Ijrail, hei Jibril, ngapain kamu di sini? Ayo tuh, dipanggil oleh Kangjeng Rasul, duduk-duduk di sini ngapain? Aduh, liar saya ya, belum ngopi nih. Udah nggak usah pusing-pusing, kopinya lagi dibikinin sama Pak Tono tuh. Ayo nemuin Rasulullah. Kamu dipanggil oleh Rasulullah. Datanglah malaikat Jibril dengan malaikat Ijrail kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dicabut nyawanya, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ketika aku nanti dicabut ruh saya, apa keputusan Allah? Kata Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ketika engkau tercabut ruhnya, engkau diwafatkan, maka para malaikat-malaikat Allah sudah berjejer, bersiap-siap mencabut ruh kedatanganmu. Kemudian pintu-pintu surga sudah terbuka menyambut kedatangan ruhmu. Tapi apakah Rasulullah gembira, Pak?
Apakah Rasulullah bahagia? Ternyata tidak. Ada sebuah pertanyaan, ada sebuah kekhawatiran ingin bertanya lagi. Apa? Wahai Jibril, gimana dengan keadaan umatku nanti? Subhanallah. Umatnya Pak yang ditanya. Ya Jibril, bagaimana nanti umatku? Kaifa ummati? Bagaimana umatku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi bahwa umat-umat yang lain, umat-umat terdahulu tidak diizinkan masuk ke dalam surga sebelum umatmu memasuki terlebih dahulu. Amin. Ya Rabbal Alamin Pak, Bu, walaupun kita umat akhir, umat belakangan datangnya, tapi masuk surganya duluan. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh diizinkan oleh Allah bahwa surga yang pertama kali dimasukinya itu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu cintanya Nabi kita kepada kita umatnya, sampai-sampai di akhir hayatnya beliau begitu mengkhawatirkan keadaan umatnya setelah diberitahu bahwa surga itu yang pertama kali memasuki adalah umatnya, baru bergembira Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.